Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 24123252. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu setelah pembuatan sesi pada video nomor 16. Di sini setelah kita membuat sesi, kita akan melakukan bentar ya, di sini kan ya, ini kan sesi ya. Presensi ini adalah sesi. Jika kita menambahkan, dia akan menjadi seperti berikut ini. Ini contohnya 8, 7 deh. Materinya bahasa. Nah. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah QR code, di mana QR itu akan bisa berubah-ubah setiap 5 detiknya. Seperti halnya berikut ini. Nah, ini berubah seperti itu ya. Nah, di sini kita pertama-tama membuat ininya dulu, presensinya dulu untuk menampilkan yang tadi. Ntar ya, ada telepon ntar. Tam, sorry ganggu lagi, Tam. Iya, kenapa dok? Ini tugas BP2 aja ya? Apa ada lagi deadline hari ini? Hari ini deadline itu nggak ada kayak, cuman BP2 doang. Oke, hari Kamis ada apa nggak? Nggak ada ya? Hari Kamis itu kayaknya nggak ada deh. Kan sukses skill BP2 masih. Sukses skill itu nggak ada. Oke, Tam, thank you. Yoi, sama-sama. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, jadi kita akan membuat tampilnya terlebih dahulu ya pada menu presensi.php ini. Aduh, bateraiku habis. Aku ngecas dulu ya. Lalu aku kembali nih, aku mau ngecas. Ini dulu laptopnya dulu. Oke, sudah dicas ya. Sekarang kita akan fokus pada tampilannya terlebih dahulu. Untuk membuat tampilan tersebut, kita memerlukan section ini nih. Di sini ada untuk kartnya, kart yang ada pada ini kan pakai kart ya. Untuk tabelnya juga akan pakai kart. Di sini kan juga ada tabel. Di sini kan QR-nya nih. QR-nya itu ada di bagian sini nih, card body, letak QR code. Di sini adalah untuk tabelnya, di mana tabel akan berisikan nomor, NIS, nama, dan waktu. Waktu dia presensi itu akan tertampil nanti setelah kita membuat kita mensinkronasikan Android-nya dengan database yang kita punya. Nanti pasti akan tampil di sini, di X ini nanti. Itu nanti. Untuk sekarang kita fokus agar presensi ini bisa menampilkan QR yang seperti ini. Dengan cara pertama-tama kita jangan lupa menginstal yang namanya Composer. Composer di sini kita harus memilih Composer untuk menggunakan fitur-fitur PHP lainnya seperti PHP Chillerland, dan juga di sini itu ada, maaf tidak terlihat kalau di sini, Chillerland dan juga
PHP spreadsheet. Untuk bisa menggunakan tersebut, menggunakan PHP, menggunakan ya inilah fungsi tersebut, kita harus menginstal Composer terlebih dahulu. Ciliran ini untuk apa? Itu biar ciliran ini kita menggunakan yang QR code agar dia itu bisa menampilkan QR seperti yang ada pada ini dashboard ini, dengan cara kita menginstal ke terminalnya terlebih dahulu, terminal yang kita miliki, dengan perintah seperti berikut ini. Mana nih ya? Nah ini, dengan perintah ini Composer require ciliran / php yang QR code nya, yang QR code, jangan sampai yang lain, karena kita hanya membutuhkan untuk ini terlebih dahulu agar kita bisa memakainya. Jangan lupa requirement-nya juga kita harus memiliki extended untuk GD, untuk file info. Sudah, itu aja sih untuk QR code ini sih. Setelah nanti terinstall, maka kita bisa mengeceknya di sini. Dia itu pasti ada pada vendor ini. Dia kenapa bisa begini? Karena Composer lah yang bekerja dalam menyatukan ini kode QR ini tadi kan ya. Nah ini apa artinya? Saya pun tidak tahu. Intinya sudah terinstall fungsi-fungsinya. Oke, kita langsung next saja ke bagian sini nih. Jika kita harus membuat fungsi di mana, jika bukan fungsi sih, membuat programnya di mana ketika ketika form ini terisi, maka dia akan langsung menginputkan apa yang ada pada form tersebut ke dalam sesi ini, ke dalam database sesi. Di sini database sesi kan ya, database sesi. Nah, pada database sesi ini, di sini tuh ada ID sesi ya. Tadi kan ini kan kita sudah bikin database-nya di video sebelumnya ya. Jadi ya seperti itulah nanti cara pembuatannya. Untuk selanjutnya, kita setelah ini disimpan sesi tersebut, maka jika ada isinya kan, dia kan di sesi akan diambil. Di sesi tersebut akan tertampil nih pada URL di atas ini, sesi 1, sesi 2, sesi 1. Ini kan beda ini sesi. Kita bisa mengakses dari sini sesi 2, sesi 1. Seperti itu. Kenapa? Agar dia itu bisa dipakai pada ini nih, ID tersebut, ID sesi tersebut akan bisa diteruskan dipakai pada presensi.php ini, dimana dia mendapatkan ID sesi tersebut dari get tadi itu kan. Get artinya yang ada pada URL ya. Nah, URL tersebut kan ID-nya ID-nya tersebut tercantum pada URL. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana caranya agar tampilan ini terus berubah-ubah nih. Kita nih udah selesai membuat QR-nya ini. Oh iya, belum ya, kita belum membuat QR-nya. QR-nya itu ada di sini. Kita buat QR-nya dengan cara kita mengambil pada ini, pada ciliran PHP QR code tadi. Dengan cara kita mengambilnya, kita nggak perlu repot-repot ya memikirkan gimana caranya ya. Kita cukup
mengambil di html.php pada example itu kan, kita ambil nih use chilleran ini sampai bawah ini nih, sampai outnya. Tapi kita ambil fungsinya saja, fungsinya yang kita butuhkan, jadi bukan seperti ini. Jadi kita cukup mengambil beberapa saja nih, seperti contoh di sini. Kita cukup mengambil atasnya saja, use chilleran, terus require-nya. Dia mengambil dari mana require-nya? Dia mengambil dari vendor ini, vendor ke autoload. Mana nih autoload? Nih ada autoload. Autoload ini untuk apa? Yaitu untuk perintahnya tadi kan. Ini untuk fungsi agar bisa menampilkan QR-nya tadi. Sepertinya. Sampai mana tadi? Sampai presensi QR code. Nah, di sini kita ingin kode tersebut dia hanya tergenerate oleh 5 string saja, seperti pada database ini nih, dia cuma 5 aja, tapi bisa lebih, tapi kayaknya 5 aja cukup ya, seperti itu. Generate random string. Nah, generate random string ini kita ingin agar kode tersebut bisa berubah-ubah, agar tidak statis seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan mana ya, kok lupa ya. Oh maaf, ini nih randomnya emang random gini kan, apa namanya juga generate random, berarti dia akan mengenerate terus menerus sepertinya. Oh maaf, itu bukan. Nah ini nih, agar dia setiap 5 detiknya itu bisa berubah-ubah, dia itu menggunakan ini nih. Dia menggunakan jQuery ini. Kita pasang dulu jQuery ini, yang minified ini. Kita pastikan kode kita itu punya jQuery-nya. Dimana? Kita lihat ke footer deh, footer. Nah di sini nih, nah ini kan udah punya nih jQuery yang minified itu kan, agar dia itu bisa menggunakan perintah ini, perintah yang mengulang-ulang. Kita gunakan ini nih, fungsi ini, set interval, agar dia itu bisa tergenerate setelah 5 detik, terus begitu berulang-ulang sampai tak berhenti ya, sampai seterusnya ya, berarti ya pada dasarnya seperti itu. Untuk selanjutnya kan ini udah di generate nih, udah di generate ininya, apa, chillerlannya, QR-nya sudah tergenerate. Selanjutnya yaitu kita mengupdate ID tersebut, ID sesi tersebut. Kita mengupdate kode tersebut ini nih, kode tersebut ke dalam database yang kita miliki, di mana database tersebut ada pada tabel sesi. Kita update tabel sesinya nih, tabel sesi. Kita update kode sesi pada tabel sesi dengan cara di mana kode tersebut sama dengan
dimana ini apa namanya, dimana ID tersebut, ID yang ada pada database tersebut sama dengan ID yang ada pada URL yang kita miliki di sesi ini tadi yang kita tampilkan ini nih, ID sesi ini nih. Setelah itu ini kan gambarnya nih, gambarnya dia akan mengeluarkan ini, dia akan echo PHP ini yang new QR code ini, rendernya yang akan menampilkan seperti berikut ini, gambar seperti ini secara otomatis, dan untuk di bawahnya agar dia itu kita gak cuma lihat kotak-kotak saja, kita pasti menampilkan ini nih, apa, kode yang berbentuk huruf ini, huruf dan angka ini, kombinasi huruf dan angka. Yaitu kita cukup memanggil kode ini saja nih, yang generate random stringnya ini. Dia bisa berubah-ubah. Kenapa? Yaitu dari presensi ini kita menggunakan script function ini kan, function presensi QR itu oh ini bukan yang ini, oh iya ini sih, dimana function ini presensi QR ini dia akan berubah-ubah dan tampilannya akan sesuai dengan QR yang semestinya. Ya begitulah. Untuk selanjutnya, setelah QR ini selesai, ini kan udah selesai nih, kita sekarang masuk ke kelas nih. Kita tinggalkan yang tadi, yang presensi, sampai sana saja, sampai QR tersebut bisa tergenerate secara dinamis, secara ini apa, berulang-ulang. Kita selanjutnya menambahkan ini menambahkan apa namanya, peserta siswa yang ada pada kelas tersebut nih, dengan cara ini kan kemarin udah bikin ya kita ya, kita membuat baru nih, apa, membuat template baru, bukan template sih, halaman baru untuk halaman peserta.php, dimana halaman ini akan tertampil seperti tadi itu, ada nama, ada NIS, ada nomor, ada NIS, ada nama, ada password, ada foto. Untuk sementara foto itu kita kosongin saja dulu ya. Ini nanti ini itu adalah fungsi untuk bagaimana halaman tersebut bisa membaca sebuah ini Excel yang kita upload, karena kita nggak mungkin untuk mengisikan NIS dan nama itu satu persatu. Kita akan mengalami ini ya, apa, pemborosan waktu ya kalau misal menggunakan menginputnya satu persatu seperti itu setiap kelasnya. Untuk sekarang sih kita bahas ini dulu ya, apa, tampilannya terlebih dahulu ya, bagaimana dia itu bisa terulang gini. Kita menggunakan cara perulangan for each nya, dimana peserta itu mengisi value. Nah ini yang ditampilkan itu apa, ini kan nomor ya, yang atas ini kan, ini nomornya, nomor urutnya, ini NIS-nya. Kita kan akan mengulang isi yang ada pada ini, apa, ada pada tabel tersebut dengan cara seperti berikut, dimana key-nya itu tambah +1, karena kalau nggak +1 itu pasti nanti dimulai dari 0. Selanjutnya kita mengambil dari value NIS ini nih, NIS ini tuh dapat dari mana, dia itu dapat dari, nah itu dapat dari mana itu nanti ini sih, dari sini sih, dari mana nih, ntar, nah ini nih,
Dia itu nanti ada ini nih, nanti file tersebut kan akan file tersebut kan akan ini kan ya, tertampil sebagai query, di mana query tersebut ini tuh mengambil dari mana sih ini? Ya seperti itulah, dia itu mengambil, ini tuh ini apa namanya, database-nya ya, mengambil database yang dengan nama atribut, yaitu nama atribut NIS, nama atributnya nama siswa, password, dan juga foto siswa. Nah ini akan berulang terus sampai ke data terakhir, kan nggak mungkin kita mengisikan 50 data tersebut. Nah untuk selanjutnya kita membuat button nih, button atau card untuk menginput ini. Nah untuk mengimport peserta, mengimport XLS tersebut, mengimport Excel tersebut dengan metodenya, yaitu kita menggunakan class button ini ya, kirimkan dengan kita menggunakan inputan tipenya tipe file tersebut. Jangan lupa nih, di form tersebut kita menggunakan metode post dan juga nc-type multipart /form data, itu untuk untuk membaca ininya ya, Excelnya tersebut. Nah setelah itu jadi, tampilannya akan selesai kan, seperti ini. Nah kita sekarang ke prosesnya nih, fungsinya itu bagaimana cara agar Excel tersebut bisa terbaca. Dengan proses program seperti berikut ini. Jika post tersebut, kirim tersebut udah ada isinya yaitu spreadsheet, dia akan membaca files nih. Ini jangan sampai salah nih, kita soalnya membaca file Excel tersebut dengan ini tuh namanya ya, nama file ini kan. Nah untuk ini tuh programnya seperti itu, jadi kita harus mengikuti saja ya. Nah ini juga jangan lupa ya, di sini tuh kita harus menginstal terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan fungsi membaca Excel tersebut. Kita harus menginstal terminal kita, menginstal website kita dengan komposer seperti berikut. Komposer require php office /php spreadsheet. Nah itulah. Setelah itu terinstall, jangan lupa nih ada require-nya nih. Require-nya mana nih? Require-nya tidak ada ya. Mungkin nanti ada kesalahan, tapi kalian harus bisa membaca dia membutuhkan require extended apa. Biasanya itu GD sih yang tiba-tiba nggak bisa itu ya, tak terbaca. Selanjutnya kita akan pergi ke PHP read XLS to array. Agar kita bisa menggunakan ini kan kita sudah menginstal PHP spreadsheet-nya kan. Nah ini nih, kita menggunakan kode yang ada di sini, yang ini saja, yang atas saja ya. Ini semua nanti akan kita pakai, tapi kita terlebih dahulu mengisikan untuk bagian atasnya itu seperti itu. Kok hilang. Nah itu kita copy sebagian sampai data ini, sampai
read data through ini copy aja nggak apa-apa nih. Ini untuk pesertanya ya. Oh enggak, ini nih berarti ngambil dari sini nih. Iya ya, ngambil dari sini. Ya itu ngambil dari sini, ngambil dari database. Ini kan, ini harus di atas ya ini ya, agar bisa terpakai ya ini. Agar bisa PHP spreadsheetnya itu terpakai di atas. Untuk prosesnya itu kita taruh di bawah saja nih. Ya prosesnya akan seperti ini ya. Dimana data Excel tersebut akan diubah menjadi array nih, array agar bisa terbaca oleh PHP kita. Selanjutnya kita akan menggunakan perulangan untuk membuatnya lebih rapi lagi, dimana array yang pertama adalah untuk NIS dan array yang kedua adalah untuk namanya. Selanjutnya itu kita akan mengisikan sendiri ya kalau ini ya. Mengisikan sendiri password ini dengan ini sesuai kan, passwordnya ini diisi sama aja sama NIS mentahnya, tapi kita harus mengenkripsinya dengan SHA-1. Foto ini kita isi ini aja deh, kita isi sebagai array aja. Nah ini tuh untuk apa? Ini tuh agar dia itu bisa menangkap string dengan utuh. Selanjutnya kita cek dulu nih, ini nih, kita cek dulu tabel siswanya. Oh iya, lupa aku suruh kalian untuk membuat ini database-nya. Alah, terburu-buru ya ini ya. Sehari. Kita buat dulu agar dapat tersimpan pada database kita. Kita buat dulu tabel siswanya dengan nama seperti berikut, ketentuan standar lah ya. Dan untuk pesertanya juga dia itu cukup ini saja, ID-nya berapa. Di sini kan ada nih ID nih. Oh enggak sih, di sini enggak ada. ID pesertanya, ID kelasnya, dan juga NIS-nya. Ini agar tidak rancu, tidak tercampur aduk gitulah ya. Begitulah ya. Aduh, dia ini nggak bisa kan. Ada 30 menit ya. Mau jelasin apa lagi? Aku sebenarnya mau jelasin cuma 30 menit. Ini kok udah penuh nih penyimpanan nih, harus aku hapus lagi nih. Select, ini kan ya intinya kita mengambil dulu nih database-nya. Database dari mana? Database dari tabel siswa dengan NIS yang sama antara NIS yang kita miliki pada PHP ini dan juga NIS yang ada pada database tersebut. Kita ambil dan mengubahnya menjadi array lagi nih, mengubah database tersebut menjadi array. Setelah itu ini adalah proses untuk menyimpannya ya, kita harus mengecek dulu nih, jika ini array tersebut kosong, maka simpan config query, simpan ini pada database siswa di mana NIS, nama siswa, password, dan juga foto dengan value di mana di sini itu ini variabel NIS, variabel nama, variabel password, dan juga variabel foto yang ada pada ini tadi yang ada pada file Excel yang udah kita
masukin di sini nih yang udah kita kirim. Nah, dia akan menyesuaikan seperti ini, dimana NIS akan masuk ke NIS, nama akan masuk ke nama siswa, password akan masuk ke password siswa, foto akan masuk ke foto siswa. Jika kosong ya, jika tidak sama dengan simpan, jika negasi simpan maka gagal. Gagalnya pada ini keberapa? Dia kan gagalnya kan ini kan untuk memberitahu gagalnya ada pada baris keberapa nih. Setelah itu di sini juga ada nih, kita akan masukkan ke peserta juga. Hampir sama lah ya fungsinya. Kita masukkan NIS-nya, kita masukkan ID kelas. Tapi di peserta ini kita hanya memasukkan NIS dan juga ID kelas saja. Bersama seperti itu. Untuk ekonya juga hampir sama. Di sini tuh kan tadi kelas ya, kita harus tahu nih. Di sini tuh URL-nya ya, URL-nya kan dari get ini kan. Get ID kelasnya kan. ID kelasnya dari mana? Tadi itu dari kelas ini kita ngambilnya dari kelas ini. ID kelasnya. Ya, untuk saya sekian sampai sana. Untuk bagian ini untuk bagian ininya Amikom Guru mari kita lihat dulu nih, capek. Panel gurunya. Untuk bagian panel guru kita udah selesai ya, semua udah berjalan dengan semestinya. Mari kita cek nih apakah itu benar. Nih berhasil nih dari akunnya. Ini akun emang belum ada sih. Dari sininya udah ada, udah bisa melihat peserta. Oh ya, mari kita contohkan ya. Ini kan masih kosong ya, beda sama yang tadi ya. Kita akan masukkan, yang mana ya? Oh ini nih, di sini nih. Kirim. Setelah ini terkirim, maka dia akan otomatis nih data siswa terimport. Berarti sesuai. Nah, otomatis terlihat, tertampil di sini. Di sini pun akan ada nih siswa terbaru nih. Kelasnya juga akan berbeda pastinya. Di kelas 2, di kelas 1. Oh belum ya, ini masih sama ya. Di kelasnya masih sama ya, seperti itulah. Ini harusnya ada 1 nih. Oh maaf, udah nih. Ini ada di belakang ya mungkin ya. Nah udah nih berarti nih. Nih udah nih di kelasnya nih. Ini di kelas 1, yang sebelumnya di kelas 2. Ini udah selesai berarti ya. Untuk ini emang gini aja ya. Soalnya ini namanya selalu sama. Oke, seperti itu untuk menampilkannya. Kelasnya udah selesai. Untuk presensi kita coba ya. Kita coba pilihnya yaitu bahasa pemrograman deh. Oh kita belum bisa nambah ya buat kelas ya. Buat kelas kita belum bisa. Kita nambah ini bahasa pemrograman, sesinya sesi ke-2 deh. Materinya
Kotlin gitu aja deh, Kotlin. Kita lihat. Nah ini nih udah selesai, silakan presensi. Nah, apakah ada pada database? Mari kita lihat ke kelas, ke materi kelas 1, di mana dia itu sesinya bukan ya, sesi ini, masuk sesi ini. Nah ada nih kan, materinya masih ini. Ya seperti itulah ya, dia kan apakah berjalan ya di sini ya, di sini berjalan sesuai dan selesai. Sekian dari saya, terima kasih.